pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Jelang akhir tahun, BMKG SMB 2 Palembang imbau masyarakat mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi. Polisi menetapkan status tersangka kepada DS, pelaku penganiayaan terhadap Dr. Koas di salah satu rumah sakit pemerintah di Palembang. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Selasa 17 Desember 2024 bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Jelang akhir tahun, BMKG SMB 2 Palembang himbau masyarakat mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir bandang, dan angin kencang. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, BMKG SMB 2 Palembang menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi ancaman bencana hidrometeorologi, khususnya di kawasan wisata alam, dataran tinggi, dan pegunungan. Ancaman seperti tanah longsor, banjir bandang, dan angin kencang diprediksikan bisa terjadi akibat cuaca ekstrim yang menyertai puncak musim penghujan. Kepala Stasiun BMKG SMB 2 Palembang, Siswanto, mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang bisa memicu bencana. Beberapa daerah berpotensi mengalami banjir bandang maupun longsor, terutama di kawasan yang rawan terhadap cuaca ekstrim. Masyarakat diminta untuk memeriksa kondisi cuaca sebelum berpergian, terutama ke daerah pegunungan dan dataran tinggi. Masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di lokasi wisata, di pemandangan alam, bisa di dataran tinggi maupun di daerah pegunungan, ini juga harus lebih aware kembali terhadap beberapa potensi perubahan cuaca. Misalkan apakah daerah tersebut berpotensi terhadap bencana banjir bandang maupun longsor, dan ini sangat dimungkinkan karena memang potensi puncak musim penghujan saat ini sendiri setidaknya dipicu atau di-trigger juga oleh adanya fenomena iklim global berupa La Nina tingkat rendah. Siswanto menjelaskan bahwa fenomena La Nina dengan intensitas rendah berpotensi meningkatkan curah hujan yang tinggi di sejumlah wilayah. Dalam menghadapi ancaman ini, BMKG bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan mitigasi guna mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi. Sebagai bagian upaya mitigasi, BMKG SMB 2 Palembang menyediakan layanan informasi cuaca, termasuk peringatan dini cuaca ekstrim melalui platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang cepat, akurat kepada masyarakat agar dapat mengambil langkah preventif dalam menghadapi cuaca buruk. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga darurat terhadap bencana hidrometeorologi di 4 wilayah. PLH BPBD Sumsel Aksoni mengatakan 4 daerah tersebut meliputi Musi Banyuasin, Oku Timur, dan Oku yang diprediksi berpotensi mengalami banjir, tanah longsor, dan angin kencang akibat curah hujan tinggi. Peringatan ini dikeluarkan menyusul laporan BMKG yang memprediksi curah hujan ekstrim akan terjadi hingga akhir Desember. BPBD juga telah menyiapkan langkah antisipasi seperti pendirian posko darurat, penyediaan logistik, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memitigasi dampak bencana. Perahu karet, mobil serbaguna, macam-macam sudah, pompa, air bersih, seluruh sudah standby di kabupaten, logistik dan lain-lain sudah siap di kabupaten. Ini terkait yang 4 ini yang sudah menetapkan siaga Banyuasin sama Oku Timur. Masyarakat diharapkan mengenali dan segera melaporkan jika melihat atau merasakan tanda-tanda bencana, seperti luapan sungai atau pergerakan tanah agar dapat dilakukan evakuasi dini. Pendengar, berikut tanggapan masyarakat tentang peringatan ancaman cuaca ekstrim jelang akhir tahun. Tanggapan saya mungkin harus hati-hati saja ya, karena cuaca ekstrim ini berdampak sering tumbang pohon tumbang itu di jalan-jalan. Jadi kalau untuk pengendara motor itu harus hati-hati. Itu saja.
saya Rani dari KM5. Saya rasa peringatan cuaca ekstrim ini sangat membantu terutama bagi kami yang tinggal di daerah rawan banjir. Dengan adanya informasi ini, kami jadi bisa mempersiapkan diri seperti membersihkan saluran air dan menyimpan barang berharga di tempat yang lebih tinggi. Namun harapan kami pemerintah juga lebih serius menangani akar masalahnya. Saluran di sini sering tersumbat karena tidak pernah dibersihkan secara rutin. Kalau infrastruktur tidak diperbaiki, hanya peringatan tidak cukup untuk mencegah banjir. Saya Ani dari Seduduk Putih. Menurut saya, menjelang akhir tahun, fenomena cuaca ekstrim kerap meningkat akibat dinamika iklim global, seperti La Nina atau perubahan pola angin musiman. Ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Pemerintah dan masyarakat harus waspada dengan memantau informasi cuaca, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kesiapsiagaan untuk meminimalkan dampak. Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk mengantisipasi risiko ini. Pendengar, cuaca ekstrim diikuti dengan curah hujan tinggi serta ancaman hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang menjadi ancaman yang sering terjadi pada akhir tahun. Untuk membahas hal tersebut bersama rekan kami, Nova Ariana. Baik, Komandan Lanal Palembang, Kolonel Laut Faisal, izin, Lanal Palembang kan telah melaksanakan simulasi bencana. Nah, seperti apa ini ya, Komandan, dalam kesiapsiagaan Lanal Palembang, termasuk dengan pihak terkait dalam menghadapi bencana alam yang terjadi di Sumatera Selatan, khususnya bencana hidrometeorologi? Salah satu tugas TNI adalah operasi militer selain perang, membantu pemerintah dalam membantu menanggulangi kesulitan masyarakat, terutama dalam keadaan darurat. Salah satunya adalah penanggulangan bencana. Yang kita laksanakan hari ini adalah untuk melatih, menguji kesiapsiagaan antara koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar instansi di sini, antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitarnya. Ini sudah terjadi dengan baik, sudah kita laksanakan simulasi keadaan darurat bencana banjir. Ini merupakan juga potensi yang sangat memungkinkan terjadi pada akhir-akhir ini. Bulan-bulan Desember, kemudian awal tahun, potensi yang sangat nyata kita hadapi. Oleh karena itu, kita uji komunikasi pola tindak, pola pikir kita, kerjasama di lapangan, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian tanggap darurat untuk mengantisipasi korban, baik korban jiwa, kemudian mengatasi pasca bencana, bakti sosial, bakti kesehatan, maupun dampak dari psikologis masyarakat. Kemudian berapa personil kesiapsiagaan penanggulangan bencana ini? Ya, tadi kita sudah menyiapkan beberapa instansi ya, dari Angkatan Laut 200 personil, kemudian dari beberapa satuan di lapangan juga mengirimkan perwakilan-perwakilannya, kemudian juga ada santri tanggap bencana, kemudian BPBD, Basarnas, masyarakat sekitar juga terlibat dalam hal ini. Jadi merupakan kolaborasi yang sangat bagus, yang baik di antara kita semua. Semoga kesiapan ini juga bisa membantu kita semua bermanfaat pada masyarakat. Apakah mereka personil ini ditempatkan atau disiagakan di seluruh wilayah Sumatera Selatan? Ya, kita tersebar di seluruh wilayah Sumsel, BPBD, di daerah, kabupaten, dan kota, semua siap semuanya. Peralatan yang disiapkan seperti apa saja dalam menghadapi penanggulangan bencana ini? Dari sana kita sudah menyiapkan beberapa peralatan yang ada, perahu karet, kemudian alat selam, kemudian peralatan medis, ambulan, dan instansi lain juga menyiapkan peralatan yang ada, sehingga kita bekerja sama untuk membantu semuanya untuk menanggulangi semua yang di akhir ini. Kita sudah memprediksi bahwa hidrometeorologi saat ini adalah banjir. Sudah kita ketahui bersama. Untuk itu kita ini menyiapkan latihan ini sehingga pada saat keadaan darurat kita bersama dengan BPBD,
kemudian Basarnas memetakan rawan-rawan yang kemungkinan daerah-daerah banjir ini awal tahun. Ya, ini juga merupakan perhatian khusus kita semua pemerintah daerah pada siklus tahun 4 tahunan ya, yaitu kita coba untuk memitigasinya dengan melaksanakan pembangunan fisik, kemudian memperbaiki saluran perairan yang ada di sini, irigasi, dan semuanya bekerjasama untuk membersihkan saluran-saluran air sehingga apabila terjadi kemungkinan banjir itu dapat segera terlaksana diatasi. Baik, Kolonel Laut Faisal, terima kasih atas statementnya pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Perbaikan jalur irigasi di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 menghabiskan dana sebesar 22 miliar lebih. Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air PSDA Sumsel melakukan sejumlah perbaikan jalur irigasi di wilayah ini sepanjang tahun 2024. Setidaknya ada 8 daerah yang dilakukan prehapan jaringan irigasinya karena menjadi prioritas. Pekerjaan dilakukan pada irigasi sungai dan rawa. Sekretaris Dinas PSDA Sumsel Megawati kepada RRI mengatakan total dana yang dikucurkan untuk pekerjaan irigasi itu mencapai 22,7 miliar rupiah. Dari total anggaran keseluruhan yang dimiliki dinas mencapai 63 miliar rupiah. Menurutnya hingga pertengahan Desember ini, pekerjaan jalur irigasi di 8 daerah itu seluruhnya nyaris selesai. Ada yang sudah selesai, ada yang masih sedikit lagi, tapi rata-rata sudah selesai. Rata-rata sudah selesai itu dari bidang-bidang masing-masing. Di beberapa tuh ada yang sudah 100%, ada yang masih 90%. Tapi ini kan pokoknya mungkin sekarang lagi tahap WHO bagian, kecuali yang dia pekerjaannya APT ya, dan APBD perubahan masih ini ya, maksudnya mungkin pertengahan. 8 daerah yang mendapat perbaikan jalur irigasi yaitu Kabupaten Musirawas, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan daerah irigasi air deras. Kemudian di 4 Lawang pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan air keban. Di Kabupaten Lahat prehapan jaringan di air meredang. Selanjutnya di Pagar Alam prehapan di 2 lokasi, Pasemah dan Selangi Besar. Oku Selatan pemeliharaan di air Pius. Oki prehapan jaringan irigasi daerah dan irigasi rawa di Jijawi. Di Ogan Ilir pemeliharaan di rawa Lebak Palas dan Muara Inim prehapan jaringan irigasi di Endikat Bengko. Rocky Pratama melaporkan. Polisi telah menetapkan pelaku penganiayaan terhadap Dr. Koas di salah satu rumah sakit pemerintah di Palembang sebagai tersangka. Selain memeriksa tersangka, polisi juga rencananya akan memanggil majikan pelaku yang merupakan rekan korban sesama Dr. Koas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di Reskrikum Polda Sumsel Kombes Polisi M. Anwar dalam keterangan persnya mengatakan polisi telah menetapkan DT yang berprofesi sebagai sopir orang tua Dr. Koas Junior mengaku kesal terhadap korban. Kekesalan itu dipicu oleh jadwal piket libur Natal dan Tahun Baru yang disusun oleh korban yang diduga membuat majikan pelaku merasa keberatan. Seperti tidak respon ya, terhadap ibu teman korban yang bernama saya inisial Ibu SM ya. Ini ibu dari teman korban yang bernama LD, sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan, tentunya yang mengakibatkan korban luka cukup serius dan harus dirawat di rumah sakit. Anwar menambahkan tersangka DT saat memberikan keterangan kepada polisi telah menyampaikan penyesalan dan perminta maaf atas tindakannya. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan motif dan kronologi kejadian secara menyeluruh. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan penutupan badan usaha milik daerah yang tidak memiliki potensi untuk berkembang.
PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengatakan akan melakukan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan badan usaha milik daerah atau BUMD. Salah satunya dengan mengisi posisi manajerial yang kosong dan akan meninjau serta mengevaluasi BUMD yang dinilai tidak memiliki potensi untuk berkembang. Menurutnya langkah tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta memperlancar roda pemerintahan, sesuai dengan hasil diskusi bersama dengan Kemendagri yang menginstruksikan untuk menutup BUMD yang dinilai tidak potensial tersebut. Semua, misalnya hari ini kita bangun misal bubble, kita lengkapi dulu manajemennya, kan masih ada direksi yang kosong, sehingga dengan demikian kinerjanya bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih meningkat ya. Nah kalau untuk BUMD yang saya juga minta bantuan beberapa ahli untuk mengevaluasi, kalau memang tidak dimungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan hasil dari diskusi di Kemendagri ya kita bisa untuk tutup. Ellen menambahkan BUMD yang tidak memiliki potensi untuk berkembang dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan sumber daya, sehingga bukan hanya merugikan pemerintah daerah, namun juga tidak memberikan dampak positif pada perekonomian daerah. LSP KPK RI beri penyuluhan kepada sejumlah Dewan DPRD Banyuasin, tekankan pentingnya integritas dan pengawasan publik. Masih dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia 2024, kegiatan sosialisasi anti korupsi digelar di DPRD Kabupaten Banyuasin. Acara ini diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan menghadirkan Risnandi, penyuluh anti korupsi dan ahli pembangunan integritas dari LSP KPK RI sebagai narasumber utama. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen anggota dewan serta organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Banyuasin dalam menutup celah-celah korupsi. Risnandi menyampaikan pentingnya peran DPRD dalam mengelola aspirasi masyarakat agar direalisasikan menjadi pembangunan yang bebas dari korupsi. Ia juga menjelaskan bahwa pengawasan di Banyuasin telah didukung sistem Monitoring Center of Prevention atau MCP yang dipantau langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain pengawasan internal, Risnandi mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam pelayanan publik. Ia menekankan agar prosedur layanan dibuat jelas, transparan dan mudah diakses masyarakat, baik secara manual maupun digital. Dengan MCP Banyuasin yang mencatat skor 76 pada tahun 2023 di atas rata-rata Sumatera Selatan, diharapkan langkah-langkah penguatan integritas ini terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah di Banyuasin. Kita hari ini ngomong tentang bagaimana mengelola aspirasi dari masyarakat itu bisa kembali ke warga dalam bentuk pembangunan yang proper, yang tidak ada korupsinya, yang sesuai dengan rencana kerja perangkat daerahnya, sehingga aspirasi yang tadi dari rakyat bisa direalisasikan menjadi pembangunan yang kembali untuk masyarakat dengan tidak ada unsur korupsi di sana. Dan KPK itu sudah mengasistensi melalui MCP, Monitoring Center of Prevention. Jadi ada 8 area tuh yang diawasi ketat oleh KPK melalui Pak Inspektur. Itu rutin ya Pak, diawasi, dimonitor dan dilaporkan ke pusat. Dan KPK itu sifatnya adalah membantu, mengasistensi. Bapak ada masalah di mana? Area mana yang masih berantakan ini? Tentu kita akan fokus pada area-area yang sangat kuat, layanan publik, keuangan daerah, ya kan? Itu yang kemudian akan semakin dikuatkan oleh KPK melalui MCP dan juga teman-teman inspektor. Sementara itu, Edi Cahyono, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari fraksi PDIP, mengapresiasi kegiatan ini. Ia menilai sosialisasi anti korupsi penting untuk mengingatkan pejabat publik bekerja sesuai hukum dan integritas. Ya kalau kami dari Dewan sih menyambut baik sih kegiatan itu, dan memang sangat bermanfaat lah ya, untuk mengedukasi para anggota Dewan, para OPD kalau memang ini kan ya, supaya lebih baik kita dengan adanya kegiatan tersebut kan paling tidak untuk mengadakan kegiatan-kegiatan hal-hal yang tidak positif itu kan tidak kita lakukan kan. Dari DPRD Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI resmi menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 naik 6,5% atau Rp224.627 sehingga menjadi Rp3.681.571. 3 sektor ditetapkan dalam upah minimum sektor provinsi atau UMSP, yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta pengadaan listrik, gas, uap air, dan udara dingin. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengatakan keputusan tersebut telah mempertimbangkan kondisi ekonomi. Pihaknya berusaha menetapkan kebijakan yang seimbang antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Tetap memperhatikan semua masukan, tetapi harus kita tetapkan sesuai dengan syarat-syarat yang ada.
Mendagri itu dua ada syarat, dia sifatnya lebih spesifik. Yang kedua dia secara pekerjaan risikonya bisa lebih tinggi. Ada guidance-nya. Sementara Sekretaris KSPSI Sumatera Selatan, Cecep Wahyudin, mengatakan Serikat Buruh Sumatera Selatan menolak penetapan UMSP. Upah minimum kita oke ya, itu sama dengan perintah Presiden untuk menaikkan upah minimum 6,5%. Tetapi yang jadi masalah ini adalah untuk upah sektoral provinsi. Kan kita 9 sektoral nih, Dewan Pengupahan menetapkan. Ada unsur pemerintah, unsur Apindo, akademisi, serikat buruh. Tetapi memang Apindo tidak terang, itu biasa. Tahun lalu pun serikat bekerja tidak menandatangani, tetap disahkan kok. Dari 9 sektor yang pihaknya mengajukan, hanya 3 yang diakomodasi dan pihaknya merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Lamsihar Silitonga melaporkan. Penggunaan kendaraan di ruas Jalan Nasional Sumatera Selatan menuju Jambi dihimbau waspada sejumlah titik rawan macet dan rawan kecelakaan. Kementerian PUPR mengimbau pengguna kendaraan untuk mewaspadai sejumlah titik rawan kecelakaan dan rawan kemacetan pada ruas Jalan Nasional Sumatera Selatan menuju Jambi pada masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Kepala Satker PJN 1 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Selatan Alfredo Lukman mengungkapkan titik rawan macet yang perlu diwaspadai diantaranya pada ruas Palembang Betung mulai dari KM 14, KM 16, KM 19, dan KM 20,5. Alfredo mengatakan kemacetan pada daerah tersebut kerap terjadi karena adanya hambatan-hambatan samping jalur keluar masuk dari jalan akses ke jalan arteri. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan parah seperti tahun lalu, pihak Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan pihak terkait dengan menyiapkan sejumlah skenario sebagai solusi. Untuk titik rawan kita ada beberapa kategori. Yang pertama rawan macet. Rawan macet kita sudah kita petakan sepanjang ruas PJN 1 itu ada di ruas Palembang Betung, mulai dari KM 14, KM 16, KM 19, dan KM 20,5. Di sana itu akan terjadi kemacetan yang cukup signifikan biasanya akibat adanya hambatan-hambatan samping, jalur keluar masuk kendaraan-kendaraan dari jalan akses ke jalan arteri. Nah, ini tentu kami sudah ikut dalam rapat koordinasi lintas sektoral dalam dalam menetapkan langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, diantaranya penghentian sementara kendaraan-kendaraan odol, kantong-kantong parkir, dan penyiapan kendaraan-kendaraan derek untuk kendaraan-kendaraan yang mengalami macet atau mogok. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Alfredo meminta agar pengguna jalan mewaspadai ruas Palembang Betung, ruas Desa Lumpatan menuju Sekayu, dan ruas batas Kabupaten Muba, Muara Beliti. Kondisi jalan yang relatif mulus membuat pengguna jalan menambah laju kecepatan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kecelakaan. Riana Pridani melaporkan. Informasi tadi mengakhiri warta berita pagi ini. Informasi lainnya kami informasikan jelang akhir tahun BMKG SMB 2 Palembang himbau masyarakat mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi. Polisi menetapkan status tersangka kepada DS pelaku penganiayaan terhadap dokter koas di salah satu rumah sakit pemerintah Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.